Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudari sekalian. Kita bisa ada di dalam penggenapan sore hari ini ya. Saya akan melanjutkan untuk membawakan topik mengenai pelajaran kebenaran. Dan kita sudah sampai kepada pelajaran yang ketiga ya. Amin. Saya akan coba share screen ya. Amin. Amin. Ya, apakah ini terlihat sudah slide ya, saya? Silakan, sudah terlihat. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudari, mungkin saya rasa kita bisa ambil waktu sejenak ya, kita datang di hadapan Tuhan ya, kita doa sama-sama untuk sesi Amin. kali ini. Oh, Amin. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, Tuhan atas pimpinan-Mu hari ini. Amin. Tuhan, Engkau berkenan hari ini kepada setiap kami. Tuhan, agar kami semua digenapi di hadapan-Mu. Tuhan, supaya kami boleh berfungsi. Tuhan Yesus untuk bisa menjawab keperluan-Mu hari ini. Tuhan, Kau memerlukan tubuh-Mu, di mana setiap anggotanya bisa berfungsi di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau mendambakan sekelompok orang, Tuhan yang digenapi, Tuhan Yesus, Tuhan yang bisa bekerja sama dengan diri Tuhan. Amin. Tuhan, sore hari ini kami terbuka kepadamu, kami mohon Dikau sendirilah yang menggenapi kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, baik. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya melanjutkan untuk sesi pelajaran kebenaran ya. Jadi kita sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu mengenai penciptaan Allah ya. Jadi ini adalah satu topik kebenaran ya yang penting ya, dan boleh dikatakan ini adalah sangat mendasar ya. Kita perlu memasuki kebenaran ini ya, bukan hanya sekedar kita ini mendapatkan satu pengetahuan ya mengenai sejarah Allah menciptakan alam semesta, tapi dibalik dari kebenaran ini ya kita bisa dibawa kepada hasrat hati Allah ya, kita bisa dibawa kepada pengalaman terhadap diri Allah lebih kaya. Amin. Karena sebetulnya di dalam topik pelajaran kebenaran tentang penciptaan Allah ini ya, di dalam setiap hal yang Allah kerjakan di dalam penciptaannya itu mengandung makna yang intrinsik ya. Jadi yang membawa kita ini bisa mengenal apa yang sebetulnya ada di dalam hati Allah sejak sebermula. Jadi hari ini memang banyak orang ya menganggap ya, mungkin ada orang bertanya-tanya sebetulnya dari manakah ya alam semesta ini ada ya? Apakah alam semesta ini ada dengan sendirinya ya, secara kebetulan ada ya? Kalau hari ini orang-orang yang tidak mengenal Allah akan menganggap ya alam semesta ini ada dengan sendirinya ya, secara kebetulan ya, tanpa sengaja. Jadi keberadaan manusia pun ya sebetulnya ya tidak jelas sebetulnya tujuannya apa ya. Tetapi kita semua hari ini ya mengetahui ya dari firman Tuhan, kita juga dari sejak mungkin kalau kita dibesarkan sebagai orang Kristen dari sejak kecil, pada waktu kita di sidang anak-anak kita sudah dibawa melihat ya tentang penciptaan Allah. Tetapi apa yang dikenal ya hari ini secara umum mengenai penciptaan Allah di tengah-tengah kekristenan itu, saya merasakan ini tidak memadai. Kita patut mengucap syukur ya hari ini Tuhan sudah membukakan ya wahyu mengenai penciptaan Allah ini sedemikian
dalam, dan kita perlu ya terhadap saudara-saudari, khususnya mereka yang masih baru ya, ketika kita ini menggembalakan mereka dan membawa mereka ke dalam kelompok, kita menggenapi, membawa mereka melihat ya, penciptaan Allah itu sesuai dengan apa yang diwahyukan di dalam Firman Kudus ya. Jadi apakah ciptaan ini kebetulan ada ya? Ternyata tidak ya, karena Firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Jadi di sini kalau kita baca di Wahyu pasal 4 ayat 11, di situ dikatakan bahwa oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu ya yang ada ya hari ini yang diciptakan itu adalah ada karena kehendak Allah. Ya. Jadi sebetulnya kata oleh karena ini di dalam bahasa aslinya adalah melalui kehendak Allah. Ya. Maka semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi alam semesta ini ada karena Allah adalah Allah yang memiliki satu tujuan, ya. Dia memiliki satu kehendak, ya, yang dia di dalam kehendaknya itu dia menetapkan satu tujuan, dan ketika dia hendak mencapai tujuannya itu dia membuat satu rencana. Dan penciptaan ya alam semesta ini ya sebetulnya ada di dalam rencana Allah, di dalam menggenapkan tujuannya itu. Jadi di dalam keputusannya ya, di dalam hatinya Allah sebetulnya dia ingin mencapai tujuannya itu melalui segala sesuatu yang telah dia jadikan itu. Jadi nanti kita akan masuk di dalam pelajaran kebenaran ini. Sebenarnya pelajaran kebenaran tentang penciptaan ini terbagi menjadi beberapa poin ya yang nantinya kita akan lihat ya, kita akan masuki, yaitu di sini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah berbicara mengenai penciptaan sebermula Allah. Kemudian yang kedua adalah pemulihan Allah dan penciptaan lebih lanjut Allah. Kemudian yang ketiga berbicara mengenai di antara ciptaan Allah, hayat manusia adalah hayat yang tertinggi. Kemudian yang keempat, Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat agar manusia menerima dia sebagai hayat. Jadi ini adalah 4 poin yang sebetulnya nanti kita akan bisa masuki ya mengenai penciptaan ini. Nah, saudara-saudari, jadi di poin yang pertama mengenai penciptaan sebermula Allah. Jadi penciptaan sebermula Allah ini menciptakan segala sesuatu. Tadi dikatakan, kita sudah melihat bahwa dia ada tujuannya ya. Jadi ada tujuan ya. Di dalam Kolose ya pasal 1 ya ayat 16b sampai 18, di situ dikatakan demikian ya. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia ya, dan kepada Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia, sehingga Dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Jadi di ayat ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia dan kepada Dia. Ya. Dalam kitab Kolose ini sebetulnya Rasul Paulus berbicara Dia ini adalah mengacu kepada Kristus, ya, mengacu kepada Putra Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini adalah sehingga dikatakannya sehingga Dia menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Jadi tujuan dari Allah menciptakan alam semesta, ya, Allah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, kemudian menciptakan manusia. Ya, tujuannya adalah supaya Dia, yaitu Putra, ya, Putra Allah ini, ya, bisa menjadi yang terutama, ya,
di dalam segala sesuatu. Jadi sasaran dari penciptaan Allah ya, adalah agar pertama apa? Putranya itu dimuliakan ya, melalui penciptaan ini. Nah, kalau kita melihat di Kolose pasal 2 ayat 9 ya, dikatakan bahwa sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Putra itu berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu sepenuhnya ada di dalam Dia. Artinya apa? Bahwa Putra ini adalah perwujudan Allah. Ya. Jadi melalui Putra, Allah ini bisa diekspresikan. Jadi saudara-saudari, ini adalah tujuannya. Jadi tujuan dari mengapa Allah menciptakan alam semesta ini? Sebetulnya tujuan dari Dia menciptakan alam semesta ini adalah agar putranya itu bisa dimuliakan, dan melalui putranya dan segala sesuatu yang diciptakan di dalam Putra ya, melalui Putra ya, itu akan membuat Allah sendiri itu bisa diekspresikan. Jadi di sini kita jelas ya, jadi alam semesta ini diciptakan kepada Putra. Jadi artinya untuk Putra, dan supaya Putra ini pada akhirnya dimuliakan, dan Allah sendiri ya sebagai yang terwujud di dalam Putra, di mana Putra ini adalah kepenuhan Allah, bisa diekspresikan. Ya, ini adalah tujuannya. Lalu setelah itu kita akan lihat lagi. Nah, pada waktu Allah menciptakan ya, jadi menciptakan alam semesta itu, kata menciptakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah bara ya. Bara ini adalah artinya itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi menjadikan sesuatu yang ada dari ketiadaan. Ini yang dimaksud dengan kata mencipta di sini. Nah, pada waktu itu ya, pada waktu sebermula itu bagaimana Allah ini menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi ya, dan menciptakan segala sesuatunya ya. Apa yang menjadi sarana bagi Allah untuk menciptakan seluruh alam semesta ini? Jadi di Ibrani pasal 11 ayat 3 di situ dikatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh, sebetulnya ini kata ini sebenarnya di dalam bahasa Inggrisnya ya, kalau saya cek ada melalui ya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia ya. Dia ini adalah firman ya. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, yang berbicara tentang firman. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu adalah firman ya. Atau melalui Dia. Nah, kemudian di Mazmur pasal 33 ayat 9 dikatakan sebab Dia berfirman maka semuanya jadi ya. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi sebetulnya bagaimana ya alam semesta ini ya, langit dan bumi dan segala isinya ya, diciptakan adalah oleh firman Allah. Jadi firman Allah adalah sarana ya. Bahkan melalui firman itu segala sesuatu dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Kemudian selanjutnya ya di Ibrani pasal 1 ayat 2 di situ dikatakan juga melalui Dia. Nah, Ibrani ini berbicara tentang putra ya. Ibrani pasal 1 berbicara bahwa pada zaman dahulu Allah telah berbicara ya melalui dengan berbagai cara ya, melalui para nabi ya. Kemudian pada zaman ini Dia berbicara melalui putra ya. Nah, dikatakan di sini di akhir ayat 2 ini dikatakan bahwa melalui Dia, artinya melalui putra ya. Putranya Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ketika Allah menjadikan alam semesta itu ya, Dia menjadikan alam semesta itu melalui putranya.
Oh, saudara-saudari, ini sesuatu yang ini kita mungkin berpikir bahwa Kristus kan lahirnya 2000 tahun yang lalu, ya. Bagaimana ya sebagai putra Allah ini? Ternyata dia sudah ada sejak sebelum dan pada waktu Allah menciptakan alam semesta, putra Allah itu adalah dia sesungguhnya adalah melalui putra Allah ini menjadikan alam semesta ini. Ya, puji Tuhan. Kemudian di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan karena di dalam dialah. Ya. Nah, ini juga adalah dia ini mengacu kepada putra. Ya. Telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Saudara-saudari, ini ayat ini juga sangat jelas ya menerangi kita bahwa di dalam putralah Allah menciptakan segala sesuatu. Dan dikatakan ini segala sesuatu diciptakan oleh dia. Bukan saja di dalam dia, tetapi juga oleh dia. Dan untuk dia. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh putra dan dia menciptakan ini adalah untuknya sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa sesungguhnya firman adalah putra Allah. Firman Allah sesungguhnya adalah putra Allah. Dan firman Allah ini adalah untuk apa? Untuk menjelaskan Allah. Ya. Firman Allah ini sesungguhnya adalah penjelasan Allah. Jadi ketika alam semesta dijadikan oleh putra Allah, sesungguhnya alam semesta ini adalah dengan satu tujuan dijadikan supaya bisa mewahyukan Allah. Jadi inilah tujuan penciptaan yang sebermula ini ya, kalau kita melihat dari sarana penciptaan. Lalu kemudian kita melihat bagaimana ya proses penciptaan yang sebermula dari Allah ini. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 sampai 7 ya. Ini ayat-ayatnya memang tidak saya kutip seluruhnya ya, tapi hanya sebagian ya, supaya kita bisa lebih mudah ya untuk melihat ya. Dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi saudara-saudari, kita melihat di sini ya, ketika Allah itu meletakkan dasar bumi, pada waktu itu bintang-bintang fajar dan ini dikatakan semua anak Allah ini mengacu kepada malaikat-malaikat. Ya. Jadi pada waktu bumi ini diciptakan, ya, malaikat-malaikat sudah ada bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Melalui ayat ini kita ditunjukkan bahwa pada waktu itu langit sebagai tempat di mana malaikat ada, ya, itu sudah diciptakan. Ya. Langit dan dengan segala isinya itu telah diciptakan ketika Allah itu menciptakan bumi. Jadi di penciptanya sebermula Allah, ya, Allah itu pertama-tama menciptakan langit dengan segala isinya dan malaikat-malaikat, kemudian dia baru menciptakan bumi dengan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah proses penciptaan yang sebermula, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, di poin yang keempat tentang penciptaan sebermula Allah ini memberikan kepada kita, ya, apa yang diberikan kepada kita, ya, melalui segala sesuatu yang diciptakan Allah ini, ya. Jadi ciptaan ini adalah membuktikan keberadaan Allah. Jadi seperti dikatakan di Mazmur pasal 19 ayat 1 dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi sesungguhnya alam semesta ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada Allah, ya, ada Sang Pencipta, dan melalui kita melihat ciptaan kita bisa melihat kemuliaannya. Kita bisa melihat bagaimana agungnya pekerjaan tangannya.
Ya, jadi di Roma juga dikatakan pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak ya daripadanya, ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak. Ya. Jadi apa yang tidak kelihatan, yaitu diri Allah sendiri, ya, dengan kekuatannya yang kekal, dengan keilahiannya, itu dapat terlihat ya, kepada pikiran dari karyanya. Ya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sebetulnya kalau ada manusia mengatakan tidak ada Allah, sesungguhnya ketika orang melihat ciptaan Allah, ya, seharusnya yang demikian agung, ya, demikian indah, ya, seharusnya mereka sudah dapat melihat bahwa di balik semuanya itu ada Allah, ya, ada Allah yang menciptakan. Puji syukur kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian kita maju lagi di poin yang kedua. Nah, poinnya kedua ini berbicara mengenai pemulihan Allah dan penciptaan lebih lanjut Allah. Nah, ini adalah satu poin yang sangat penting, saudara-saudari, dan mungkin tidak banyak ya orang yang mengetahui perkara ini. Bahkan di dalam kekristenan ya, mungkin tidak banyak ya yang mengenal hal ini. Hari ini banyak orang ya, ketika membaca Alkitab mereka tidak begitu mudah untuk mempercayai Alkitab karena ada satu ketidaktepatan ya di dalam memahami kejadian pasal 1 ini ya. Jadi saudara-saudari bahwa kalau kita hari ini bahwa penciptaan atau dunia, bumi dan langit di mana kita ada hari ini ya, sesungguhnya ini bukanlah ya ciptaan Allah yang sebermula. Ya. Jadi bumi dan langit di mana kita tinggal hari ini itu sesungguhnya adalah ciptaan pemulihan Allah dan adalah hasil dari penciptaan yang lebih lanjut dari Allah. Kita akan melihat di ini ya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Karena ini adalah perkara yang banyak membuat ini kalau kita baca Alkitab ya, sejarah umat manusia ini kalau dilihat dari kitab Kejadian, kalau kita menganggap sebagai bahwa penciptaan Allah di Kejadian pasal 1 ini adalah penciptaan semula ya, maka riwayat alam bumi ini cuma 6.000 tahun ya. Padahal para ilmuwan ya, sejarawan, arkeolog itu menemukan bukti-bukti bahwa umur bumi ini lebih dari 6.000 tahun ya. Apakah Alkitab ini tidak tepat? Saudara-saudari, kalau kita ini tidak mengenal hal ini ya, kita mungkin akan bisa memiliki satu pandangan yang sama ya dengan apa yang ada di dalam pemikiran orang-orang hari ini ya, mengenai Alkitab. Tapi di sini kita akan memasuki ya, ini adalah satu hal yang sangat penting bahwa di Kejadian pasal 1 itu adalah tadi berbicara mengenai penciptaan sebermula Allah ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini sudah selesai ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi di ayat 2, nah ini masalahnya terletak pada kalau kita ini memakai terjemahan LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahannya ini membuat kita ini memiliki kesan memang demikian ya. Jadi ciptaan hari ini yang kita hidup di dalamnya itu adalah ciptaannya sebermula. Tetapi tidak demikian ya. Kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya ya, bahasa asli di dalam bahasa Ibrani-nya itu mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ya bumi menjadi sia-sia dan hampa atau kosong. Lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi di sini ada perhatikanlah saudara-saudari, ada kata dan ya. Dan bumi menjadi sia-sia dan hampa atau kosong. Ya.
kata dan ini sebetulnya adalah satu kata penghubung ya, yang menghubungkan dua kondisi ya. Jadi yang sebelumnya itu sudah berlalu, kemudian dan diikuti dengan sesuatu yang terjadi kemudian. Artinya apa? Bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi yang ada di dalam ayat yang pertama itu, kemudian terjadi sesuatu ya, yang menyebabkan ya, bumi itu menjadi sia-sia dan kosong atau hampa di sini. Ya. Kemudian ada gelap gulita yang menutupi samudra raya. Jadi alam semesta yang tadinya diciptakan oleh Allah ini demikian. Kita lihat tadi di dalam Ayub ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta itu dia mengukur dan dia meletakkan tali pengukur. Jadi apa yang diciptakan Allah ini betul-betul diciptakan dengan teratur, dengan dengan indah, dengan harmonis. Jadi ciptaan Allah seharusnya tidak seperti yang dikatakan di sini. Dikatakan di sini bumi ini sia-sia, hampa, ya, kosong, lalu ada gelap gulita. Ya. Seharusnya tidak demikian. Ya. Nah, bagian ini ya di dalam bagian ini dikatakan bahwa ada kata dan ya, artinya bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi sebermula itu telah terjadi sesuatu yang membuat kemudian alam semesta ini menjadi rusak. Ya. Nah, kita tahu bahwa inilah ya hal ini terjadi oleh karena pemberontakan Satan. Jadi pemberontakan iblis musuh Allah. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 2b sampai pasal 2 ayat 25 itu bukan berbicara mengenai penciptaan Allah yang sebermula, tetapi berbicara mengenai pemulihan Allah atas alam semesta yang telah rusak, ya, ditambah dengan penciptaannya yang lebih lanjut. Jadi ini adalah sungguh satu terang ya. Oleh sebab itu nanti kita bisa melihat demikian makanya ya. Jadi banyak arkeolog itu menemukan bahwa penciptaan Allah yang sebermula ini bukan terjadi 6.000 tahun yang lalu. Itu sudah waktunya kita tidak tahu. Ya. Nah kemudian kalau kita maju lagi ke Kejadian pasal 2 ayat 4 ya, dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kemudian ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, saudara-saudari di ayat ini sesungguhnya berbicara mengenai dua tahap penciptaan Allah ini. Jadi di setengah bagian yang pertama ayat ini itu berbicara mengenai penciptaan Allah yang sebermula. Ya. Nah di setengah bagian yang kedua ini berbicara mengenai ketika Tuhan Allah itu melakukan penciptaan pemulihan dan penciptaannya yang lebih lanjut. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya urutan di setengah bagian yang pertama dikatakan langit dulu baru kemudian bumi. Ya. Kemudian kata yang digunakan adalah diciptakan. Ya. Tetapi di bagian yang kedua kita lihat dikatakan Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi disebutkan bumi dulu baru kemudian langit. Dan kata kerja yang digunakan ini adalah menjadikan. Ya. Saudara-saudari tadi kita sudah melihat ya kata Ibrani yang digunakan untuk menciptakan itu sesungguhnya adalah menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi di sini ya diciptakannya adalah sesuatu yang dihasilkan dari ketiadaan. Ini mengacu kepada penciptaan yang sebermula. Ya. Nah, kata menjadikan ini berbeda, saudara-saudari. Menjadikan ini adalah mengerjakan sesuatu pada benda yang sudah ada, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Ya. Nah, ini mengacu kepada pemulihan bumi dan langit. Ya, saudara-saudari, jadi puji Tuhan ini sungguh adalah satu terang yang bisa menjawab ya pertanyaan hari ini kebanyakan orang ya. Apakah usia bumi ini cuma 6.000 tahun ya? Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat
maju lagi di pasal 1 kitab Kejadian, ya. Nah, di hari ketiga, ketika Allah melakukan penciptaannya yang lebih lanjut, dia berkata di ayat 9, berfirmanlah Allah, ya, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatanlah yang kering. Ya. Dan jadilah demikian. Lalu ayat 10 mengatakan, lalu Allah menamai yang kering itu darat. Ya. Di dalam bahasa aslinya sebetulnya adalah earth, bumi. Ya. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, di hari yang keempat, Allah baru kemudian dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala atau langit, ya, untuk menerangi bumi. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, di sini Allah memulihkan bumi dulu di hari yang ketiga, ya, kemudian dia baru memulihkan langit. Ya. Ya, saudara-saudari, ini adalah penciptaan lebih lanjut dari Allah. Jadi kalau di dalam penciptaan yang sebermula kita lihat bahwa prosesnya Allah menciptakan langit dulu, ya, beserta malaikat dan seisinya, ya, baru kemudian bumi. Tetapi di dalam penciptaan Allah yang lebih lanjut ini, Allah menciptakan bumi dulu, atau memulihkan bumi dulu, baru kemudian dia memulihkan langit. Jadi dari sini kita mendapatkan satu terang, ya, bahwa inilah yang ada di dalam Kejadian pasal 1 di dalam penciptaan Allah. Ya. Nah, saya lanjutkan bahwa di Romawi 2 ini yang mengenai pemulihan Allah dan penciptaan lebih lanjut Allah, ini ada 2 poin yang kita juga perlu lihat, perlu masuki, dan ini sangat berkaitan, ya, dengan pengalaman rohani kita. Jadi bukan hanya ini adalah satu doktrin, ya. Semoga apa yang kita lihat di sini tidak menjadi satu doktrin, tetapi bisa menjadi satu pengalaman kita. Ya. Dikatakan di sini bahwa penciptaan lebih lanjut Allah, ya, adalah berdasarkan urutan hayat. Ya. Nah, ini sangat bermakna, saudara-saudari. Kemudian kita juga nanti akan dibawa melihat bagaimana prosesnya. Ya. Nah, ketika Allah melakukan penciptaan lebih lanjut, ya, ketika dia memulihkan ciptaannya yang sudah dirusak itu, dan kemudian dia melakukan penciptaan lebih lanjut, ya, dia ada satu urutan. Ya. Pertama-tama dia menciptakan benda-benda yang tak berhayat, baru kemudian dia menciptakan benda-benda yang berhayat. Jadi dari yang tidak berhayat, kemudian menciptakan benda-benda yang berhayat. Yang kedua, ya, ketika dia mulai menciptakan benda-benda yang berhayat, ya, dia juga menciptakannya ini menurut satu urutan, ya. Dia menciptakan dari hayat yang paling rendah, ya, meningkat setahap demi setahap mencapai pada hayat yang tertinggi. Nah, jadi ini sungguh satu hal, ya. Di balik ini ada wahyu yang dalam, ya, yang bisa menjadi pengalaman kita. Nah, pada waktu dia menciptakan benda-benda yang berhayat, ya, dia juga menciptakannya itu dari hayat yang tidak berkesadaran atau tidak memiliki perasaan, ya. Sebenarnya mungkin consciousness-nya adalah kesadaran, ya. Jadi ini adalah mengacu pada hayat tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia baru menciptakan hayat yang berkesadaran. Ini mengacu kepada binatang. Dan ketika dia menciptakan binatang ini pun dia menciptakan dari hayat yang terendah, yaitu hayat binatang yang bertelur, yaitu ikan dan burung, ya. Kemudian dia menciptakan binatang yang beranak, ya, yaitu ternak dan binatang liar. Nah, binatang yang bertelur ini sekalipun dia ini berhayat dan juga sudah memiliki kesadaran, ya, tetapi kesadarannya ini tidak terlalu tinggi. Nah, binatang yang beranak, ya,
ini selain dia ini memiliki hayat, dia juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi daripada binatang yang bertelur. Nah, yang terakhir, kemudian Allah itu menciptakan manusia. Nah, manusia inilah, dia ini adalah makhluk ya, ciptaan Allah yang memiliki hayat, tetapi dia juga adalah ciptaan Allah yang memiliki hayat yang tertinggi dan memiliki juga kesadaran yang tertinggi. Saudara-saudari, manusia inilah ya yang menjadi pusat ya dari ciptaan Allah. Baik, kita maju lagi kepada prosesnya. Jadi ketika Allah melakukan penciptaannya yang lebih lanjut ya, itu prosesnya dia kerjakan, kita tahu bahwa Allah menciptakan selama 6 hari ya. Nah, di hari pertama ya, itu dikatakan di sini bahwa Roh Allah mengerami ya. Allah berfirman, jadilah terang, memisahkan terang dari gelap. Nah, saudara-saudari, ini ada satu perkataan yang sungguh waktu saya menyadari hal ini sungguh sangat menyoroti ya, memberi terang ya. Kalau di dalam terjemahan LAI itu katakan Roh Allah melayang-layang. Tetapi bahasa aslinya sesungguhnya hari pertama ini bahasa aslinya adalah brooding. Brooding ini artinya adalah mengerami. Seperti induk ayam ya, itu mengerami telur supaya dari telur ini ditunaskan, dihasilkan kehidupan, ya, dihasilkan hayat. Saudara-saudara, ini sungguh adalah satu hal yang sangat menerangi. Ketika Allah memulihkan alam semesta yang dirusak itu, ya, dia seperti satu induk ya, yang mengerami. Roh Allah itu mengerami supaya dari sesuatu yang sudah rusak, penuh dengan kematian, penuh dengan kekacauan, penuh dengan kegelapan, dihasilkan hayat. Ya. Jadi saudara-saudari, ketika hari pertama ya, yang tadinya bumi yang rusak ini penuh dengan gelap gulita, ya, ditutupi oleh samudra raya yang melambangkan kematian, ya, Allah mulai membatasi kegelapan dengan menjadikan terang. Ini sesuai dengan pengalaman kita. Dulu kita ini ada di dalam kegelapan ya. Mendadak suatu saat Allah menyoroti kita. Ada terang. Kegelapan di dalam diri kita dibatasi. Hari kedua, kemudian dia bagaimana? Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Ya, artinya apa? Dia memisahkan hal-hal atau benda-benda yang surgawi dengan benda-benda yang bumi. Di dalam pengalaman kita, ketika terang datang, perkara-perkara yang milik bumi, perkara-perkara itu dipisahkan dari perkara-perkara yang surgawi. Kita bisa mengenal hal-hal yang surgawi. Kita mulai bisa memustikakan hal-hal yang surgawi. Jadi saudara-saudari, ini sungguh adalah satu hal yang menyoroti kita. Nah, kemudian di hari ketiga, ya, kita melihat bahwa hari ketiga ini Allah mengatakan di daratan dipisahkan dari air. Jadi Allah mengumpulkan dan membatasi segala air sehingga daratan itu muncul. Ya. Nah, kita tahu bahwa air ini mengacu kepada kematian. Nah, setelah terang datang, ya, kemudian ada pemisahan, ya, lalu air kematian ini pun dibatasi. Ya. Allah membatasinya, Allah mengumpulkannya, supaya pada akhirnya bagaimana? Daratan, ya, yang mengacu kepada apa? Mengacu kepada Kristus, ya, mengacu kepada Dia yang menghasilkan hayat, ya, muncul. Ya. Sehingga Allah ini pada akhirnya dia bisa menciptakan apa? Berbagai hayat tumbuhan, ya, menurut jenisnya. Nah, kemudian selanjutnya di hari yang keempat ya, setelah ada hayat yang dihasilkan ya, Allah memulihkan ya benda-benda penerang. Yang tadinya terang itu mungkin tidak terlalu kuat ya. Kemudian Allah ini memulihkan benda-benda penerang supaya terang itu menjadi lebih kuat lagi. Ya, sehingga bagaimana kegelapan itu semakin dibatasi, terang memisahkan terang dari gelap. Ya. Saudara-saudari, ini adalah pekerjaan Allah yang lebih lanjut. Ya. Di dalam pengalaman kita, terang itu akan makin hari makin bertambah, semakin hari makin kuat. Nah, ketika terang itu menjadi semakin kuat, ya, kemudian di hari kelima, ya,
Allah menciptakan makhluk hidup yang memiliki hayat yang lebih tinggi. Ya. Jadi dia menciptakan makhluk hidup yang di air dan juga menciptakan makhluk hidup yang di udara, yaitu burung-burung. Makhluk hidup yang di air ini masih di dalam air kematian, tetapi burung-burung ini sudah melampaui air kematian. Ya, saudara-saudari, ini adalah satu tahap di mana perjalanan pertumbuhan hayat kita itu juga demikian. Ya, kita dibawa maju setahap demi setahap sampai hayat kita ini semakin hari makin bertumbuh. Nah, di hari ke-6, ya, Allah kemudian dia menciptakan apa? Makhluk hidup di daratan. Ternak, binatang melata, binatang liar menurut jenisnya, dan kemudian terakhir Allah menciptakan manusia sebagai inti dari segala sesuatu. Jadi, saudara-saudari, manusia ini adalah hayat yang tertinggi. Jadi melalui proses penciptaan, pemulihan, penciptaan yang lebih lanjut dari Allah ini, ya, kita bisa melihat apa yang ada di balik ke hasrat hati Allah. Ya. Jadi Allah ingin mendapatkan diri manusia, ya, sebagai inti dari segala sesuatu. Nah, kemudian di Romawi ketiga, ya, jadi tadi sudah dikatakan di sini bahwa di antara ciptaan Allah, hayat manusia ini adalah hayat yang tertinggi. Jadi, di poin ini adalah ada 4 poin yang dibawa kita memasukinya, yaitu yang pertama adalah bahwa manusia yang diciptakan dengan hayat yang tertinggi ini, ya, itu diciptakan secara khusus, secara unik, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian manusia ini juga diciptakan di dalam 3 bagian, ya, di dalam roh, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketika manusia diciptakan, dia tercipta itu dalam kondisi yang baik dan jujur. Dalam bahasa aslinya adalah upright, ya, lurus, ya, tidak bengkok. Ya. Kemudian dikatakan di poin D, hayat manusia hanyalah hayat ciptaan. Nah, ini nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi ketika berbicara mengenai gambar dan rupa Allah, ya, manusia diciptakan dengan hayat yang tertinggi dan dia diciptakan dengan cara yang khusus. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan seperti manusia ini, ya. Jadi semua ciptaan yang lain itu menurut jenisnya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan ini dengan cara yang sangat khusus. Bahkan demikian khususnya, dia menciptakan kita ini menurut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu manusia ini adalah satu wadah yang paling baik, ya. Wadah yang memang didesain oleh Sang Pencipta Allah sendiri bagi tujuannya, ya. Jadi manusia ini disiapkan oleh Allah bagi rencananya. Dan manusia ini ditetapkan oleh Allah juga untuk apa? Untuk memiliki hayatnya, ya. Supaya manusia ini pada akhirnya bisa bagaimana? Dia bisa menjadi para saudara dari putra sulungnya. Saudara-saudari, ini sungguh mulia, ya. Melalui kita melihat hal ini, ya, kita melihat betapa sungguh mulianya diri apa yang ditetapkan Allah di dalam penciptaan kita sebagai manusia. Jadi melalui kita melihat hal ini, ya, kita membawa orang-orang yang kita layani, ya, melihat betapa, ya, makna eksistensi manusia ini demikian agungnya, ya. Allah mendesain manusia yang sedemikian ini bagi rencananya yang demikian besar dan agungnya. Jadi, gambar, ya, gambar ini, ya, apa yang dimaksud dengan gambar, ya, atau gambar Allah? Gambar ini mengacu kepada bagian-bagian yang batini, ya, dari manusia yang tidak terlihat. Ini mengacu pada pikiran, ya, emosi, dan tekad. Ya. Gambar Allah ini juga adalah karakteristik atribut-atribut Allah. Ya. Allah memiliki begitu kaya di dalam atribut-atributnya. Tetapi yang terutama di sini kita tahu bahwa atribut Allah yang terutama adalah kasih, terang, kekudusan, keadilbenaran. Ya. Nah, manusia yang diciptakan ini, manusia ini diciptakan memiliki gambar Allah. Artinya di dalam kebajikan-kebajikannya, ya, ada atribut
manusia diciptakan menurut atribut-atribut Allah ini. Kasih, terang, kekudusan, dan keadilbenaran. Oleh sebab itu ya, manusia ini ada satu kedambaan terhadap atribut Allah ini. Ada kecenderungan ke sana. Ya, terkadang atribut ini diekspresikan di dalam perilaku manusia. Ya, tetapi kita perlu tahu bahwa walaupun manusia ini memiliki atribut yang sedemikian ini ya, yang dimiliki oleh manusia ini hanya gambar ya, bukan realitas ya. Nah, oleh sebab itu perlu Allah ya, perlu Allah sebagai hayat dan isi untuk memenuhi dan memperkaya ya. Jadi kita memerlukan Allah itu menjadi hayat dan isi supaya memenuhi kita dan memperkaya kebajikan-kebajikan ini. Jadi ini adalah tujuan dari Allah menciptakan kita ini menurut gambarnya. Nah, kemudian Allah juga menciptakan manusia ini menurut rupa Allah. Ya. Rupa ini mengacu kepada tubuh yang lahiriah, ya, yaitu bagian yang terlihat ya, dari manusia. Jadi manusia ini diciptakan menurut rupa Allah. Ya. Jadi Allah ini juga memiliki rupanya. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, kita tahu ya bahwa sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia, ia sering menampakkan diri dalam rupa manusia. Ya, di dalam Perjanjian Lama. Nah, sesungguhnya saudara-saudari, rupa manusia itu hari ini ya, rupa manusia itu sesungguhnya adalah rupa Allah. Kalau kita ingin tahu Allah itu rupanya seperti apa, ya itu kita melihat manusia. Ya. Kalau kita melihat manusia, oh demikianlah Allah. Oh, sungguh puji syukur pada Tuhan. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa inilah manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian apa tujuan dari Allah menciptakan manusia sedemikian? Yaitu yang pertama adalah agar mendapatkan manusia ya, yang mengekspresikan Allah. Ya. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 ya, di situ dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Dalam bahasa aslinya sebetulnya kata manusia itu adalah Adam, ya, bahasa Ibraninya. Nah, tadi seperti saudara Davi sudah sampaikan ya, bahwa ini sebetulnya adalah tunggal. Ya. Kata ganti bentuknya adalah tunggal. Ya. Menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, jadi manusia ini tunggal, Adam, ya. Tapi kemudian kata gantinya selanjutnya adalah mereka. Mereka ini adalah jamak ya. Nah, sebetulnya Allah ini menciptakan manusia ini tunggal atau banyak ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian kita nampak bahwa Allah tidak menciptakan banyak manusia. Allah pada waktu mula-mula dia hanya menciptakan satu orang manusia. Tetapi manusia ini ya, Adam ini adalah manusia yang korporat, ya. Manusia yang kolektif. Ya. Jadi ketika Adam ini diciptakan, ya, ketika manusia yang pertama diciptakan, ya, sesungguhnya seluruh manusia ada di dalamnya. Ya. Hari ini kita semua hari ini, ya, yang ada hari ini, sesungguhnya adalah pada waktu Adam diciptakan, kita ini sudah diciptakan. Saudara-saudari, Allah ingin mendapatkan manusia, ya, mendapatkan manusia, dan manusia ini adalah manusia yang korporat. Manusia yang korporat ini dengan satu tujuan apa ya? Jadi tujuan utama pemulihan dan penciptaan lebih lanjut Allah adalah mendapatkan manusia, dan manusia ini adalah manusia yang korporat untuk apa? Untuk mengekspresikan Allah. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, jadi kemudian yang kedua adalah agar mendapatkan manusia yang berkuasa bagi Allah. Nah, saudara-saudari, kita akan melihatnya ya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan di situ Allah kita ini ya, kita adalah Allah. Jadi Allah ini juga Allah Tritunggal ya. Jadi kata gantinya ada kita, tadi saya sebenarnya ini juga seperti manusia ya. Kata gantinya adalah mereka ya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia ini supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Supaya mereka berkuasa ya. Berkuasa ini
bukan hanya dalam arti memiliki otoritas saja, tetapi Allah ingin supaya manusia berkuasa ini memiliki kerajaan sebagai satu ruang lingkup di mana Allah ini bisa melaksanakan otoritasnya. Saudara-saudari, untuk apa? Ya? Dikatakan demikian lebih lanjut, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudari, jadi yang pertama adalah Allah ingin supaya manusia berkuasa, pertama adalah untuk menanggulangi musuh Allah. Kata binatang melata yang merayap di sini, sesungguhnya ini adalah mengacu kepada musuh Allah. Ya. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ya, iblis itu menyusup, ya, menipu manusia di dalam wujud atau rupa ular. Ya. Jadi binatang yang melata, yang merayap di bumi ini, yang merayap ini sesungguhnya mengacu kepada apa? Mengacu kepada musuh Allah, kepada Satan. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 kita juga melihat, ya, bahwa iblis itu disebut sebagai apa? Ular tua, ya. Naga. Ya. Jadi artinya apa? Supaya mereka berkuasa atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi ini, mengacu kepada kita berkuasa untuk menanggulangi musuh Allah. Dan musuh Allah ini sudah ada di bumi. Ya. Musuh Allah ini ada di bumi. Ya. Bumi ini di bawah kekuasaannya, direbut di dalam pemberontakannya. Oleh sebab itu tujuan Allah menciptakan manusia adalah selain menanggulangi musuh Allah, juga memulihkan bumi yang seharusnya menjadi milik Allah, yang dikudeta, ya, yang direbut, ya, oleh musuh Allah ini dipulihkan kembali menjadi milik Allah. Jadi ini adalah tujuan dari Allah ingin mendapatkan manusia. Lalu tujuannya juga ada untuk mendatangkan kedaulatan Allah ini di muka bumi. Jadi hari ini di bumi ini ada satu peperangan. Ya. Ada satu peperangan yang sengit, ya, karena musuh sudah ada di bumi dan menguasai bumi. Allah ingin supaya kita mendatangkan kedaulatan Allah di bumi, mendatangkan kerajaannya, supaya kehendak Allah terjadi, ya, supaya kemuliaan Allah ini ternyata di bumi. Jadi ini adalah tujuan, ya, Allah menciptakan kita ini seturut serupa dan segambarnya. Yang kedua, ya, selanjutnya manusia ini diciptakan di dalam 3 bagian, ya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Di situ dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebetulnya kata makhluk ini kalau kita baca bahasa aslinya, itu terjemahnya adalah jiwa, ya. Became a living soul. Jadi jiwa yang hidup. Jadi artinya apa? Ketika Allah menjadikan manusia, pertama-tama dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian dia menghembusi manusia dengan nafas hidupnya. Debu tanah ini akan menjadi tubuh, ya, dan nafas hidup itu adalah roh, ya, menjadi roh manusia. Nah, ketika debu tanah ini bersatu dengan nafas hidup, maka dihasilkanlah jiwa. Jadi jiwa ini ada di tengah-tengah, ya. Jadi kalau kita melihat ini di diagram ini, ya, debu tanah ini menjadi tubuh, nafas hidup menjadi roh manusia. Dan karena ada perpaduan antara debu tanah dan nafas hidup, dihasilkanlah jiwa. Maka jiwa ini disebut manusia ini menjadi jiwa yang hidup. Ya, nah, saya rasa sih perkara ini saudara-saudari sudah cukup banyak jelas, ya. Jadi bahwa kita memiliki 3 bagian ini, ya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh, ya. Fungsi-fungsi itu ini saya rasa jelas, ya. Jadi tubuh kita ini adalah yang di luar, ya, berhubungan dengan hal-hal dunia fisik, ya, memiliki indera supaya kita ini bisa mensubstansiasi hal-hal yang materi. Jiwa adalah di antara tubuh dan roh, ya, berhubungan dengan hal-hal dunia psikologis, ya, memiliki fungsi pikiran, emosi, dan tekad. Saya rasa saudara-saudari cukup jelas, ya, mengenai apa itu pikiran, emosi, dan tekad, ya. Kemudian kita juga memiliki roh, ya, yang adalah yang bagian yang paling dalam dari diri manusia, berhubungan dengan hal-hal dunia rohani, ya, memiliki fungsi, ya, hati nurani, intuisi, dan persekutuan dengan Allah. Dan melalui roh ini kita bisa mensubstansiasikan hal-hal Allah dan hal-hal rohani.
Nah, fungsi roh ini tujuannya adalah untuk menerima Allah. Nah, setiap bagian ini memiliki keperluannya. Kita tahu bahwa tubuh kita memiliki keperluan. Ya. Kita membutuhkan hal yang materi. Ya. Jiwa juga memiliki keperluannya. Kita kadang-kadang karena keperluan jiwa ya, banyak orang yang pelesiran, mendengarkan musik ini dan pokoknya segala sesuatu atau keingintahuannya ya. Nah, tetapi roh ini juga memiliki keperluan. Dan ini yang membuat manusia itu ada perasaan keperluan akan Allah. Dan membuat manusia ada satu perasaan ya, terhadap diri Allah. Saudara-saudari, roh ini adalah sungguh sesuatu yang diabaikan oleh manusia hari ini, tapi sesungguhnya roh ini adalah bagian yang penting. Ya. Jadi dikatakan di dalam Zakaria pasal 12 ayat 11, dikatakan demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, kita bisa melihat di sini ya, di ayat ini ada menyetarakan tiga hal, yaitu langit, bumi, dan roh. Ya. Jadi tiga hal ini adalah setara, sama pentingnya. Ya. Jadi ketika Allah menyebut manusia, ya, Allah menyebutnya menciptakan roh. Ya. Dia tidak mengatakan menciptakan manusia, tapi dia menyebut roh. Artinya apa? Allah ingin menekankan penciptaan langit sangat penting. Ya. Penciptaan bumi juga sangat penting di dalam rencana Allah. Dan penciptaan roh di dalam diri manusia itu juga demikian penting. Saudara-saudari, semoga hari ini ya kita bisa melihat ya. Kita bisa membuat saudara-saudari melihat bahwa hari ini manusia memustikakan jiwa dan tubuhnya. Kebanyakan demikian, tapi mengabaikan rohnya. Tapi semoga kita hari ini bisa membawa ya, setiap orang melihat bagian yang terpenting di dalam diri manusia, di dalam penciptaan Allah justru adalah rohnya. Ya. Jadi dikatakan di sini, bila tidak ada roh dalam diri manusia, maka manusia itu hanya jadi sekedar semata-mata cangkang yang kosong. Ya. Cangkang yang kosong, tidak ada maknanya. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia mati. Sebetulnya manusia ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Saudara-saudari, tetapi ketika roh dihidupkan, ya roh manusia ini memiliki maknanya kembali. Jadi bila tidak ada manusia di bumi, bumi akan menjadi hampa. Karena tujuan bumi diciptakan adalah untuk manusia. Ya. Bila juga tujuan langit diciptakan adalah untuk bumi. Ya. Jadi kalau kalau tidak ada manusia, bumi akan menjadi hampa dan langit pun menjadi tidak ada maknanya sama sekali. Saudara-saudari, jadi semoga kita melihat hal ini ya, bahwa seluruh alam semesta sebetulnya pusatnya adalah manusia. Jadi alam semesta yang demikian megahnya itu yang tanpa batas, sesungguhnya pusatnya adalah kita, pusatnya adalah manusia. Ya. Kalau tidak ada manusia, semuanya itu sia-sia. Saudara-saudari, puji syukur pada Tuhan. Ya. Nah, ketika manusia tercipta, ya, di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 29, Allah telah menjadikan manusia itu manusia yang jujur, ya, atau lurus. Ya. Di Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia ini tidak bengkok, ya, tidak jahat, tidak cemar. Hari ini kalau kita melihat manusia, kita mungkin melihat orang-orang di sekitar, ya, kejahatan manusia, kebengkokan manusia, ya, kecemaran manusia, kita akan merasa aduh manusia yang seperti ini manusia ini adalah yang dikehendaki oleh Allah, ya, menjadi sesuatu yang berkenan di hati Allah. Demikian buruknya ya kondisi manusia hari ini. Tapi pada waktu manusia diciptakan, dia tidaklah awal mula dia tidaklah demikian. Ya. Dia itu jujur, lurus, baik, murni. Ya. Dia diciptakan dengan satu tujuan yang mulia. Ya. Ya, dia tidak berdosa, tidak rusak, dan tidak bercacat. Karena Allah menciptakan manusia sebagai satu bejana untuk satu tujuan yang mulia. Ya. Nah, namun ya di sini dikatakan bahwa hayat manusia hanyalah hayat ciptaan. Ya. Jadi walaupun secara lahiriah manusia punya rupa Allah, secara batiniah punya gambar Allah, tetapi di dalamnya tidak ada atau tidak memiliki hayat Allah. Hayat manusia ini memiliki awal dan akhir. Ya. Tidak seperti hayat Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir, yang kekal. Ya. Dan hayat manusia ini paling-paling hanya murni dan baik. Ya. Tidak seperti hayat Allah itu yang ilahi dan mulia. Ya.
tidak memiliki sifat mulia Allah. Jadi manusia ini hanya makhluk ciptaan Allah. Ya. Jadi walaupun manusia ini, kalau kita ini hanya sekedar manusia saja, ya, kita hanya semata-mata manusia tanpa diisi oleh Allah, kita itu hanya makhluk ciptaan, tidak memiliki hayat Allah yang non ciptaan. Ya. Nah, di Romawi yang keempat ini adalah bagian yang terakhir dari pelajaran kebenaran ini. Ya. Ini adalah tujuannya. Ya. Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat agar manusia menerima dia sebagai hayat. Ya. Jadi memang Allah ketika menciptakan manusia, dia tidak menaruh hayat ilahi ke dalam manusia. Nah, Allah memberi manusia ini kehendak bebas. Sebab itu dia menaruh manusia di depan pohon hayat. Ya. Tetapi karena dia ingin manusia memiliki kehendak bebas, dia memberi manusia kesempatan untuk memilih. Karena itu tidak hanya pohon hayat yang dia Allah menaruh manusia di depannya, ya, tetapi juga menaruh manusia juga di depan pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat selain pohon hayat. Nah, dengan satu tujuan, untuk apa? Allah menghendaki manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih, mengambil, dan menerima hayat Allah. Jadi saudara-saudari, ini adalah tujuan dari penciptaan. Jadi melalui hal ini ya, semuanya ini kita melihat ya, tujuan Allah. Jadi secara kesimpulan ya, penciptaan Allah ini sebetulnya mewahyukan kepada kita ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, alam semesta itu ya. Tetapi kemudian Satan memberontak, ya, langit dan bumi menjadi rusak dan dihakimi Allah. Lalu kemudian Allah memulihkan langit dan bumi yang telah Ia hakimi dan melakukan penciptaan yang lebih lanjut. Nah, di dalam penciptaan yang lebih lanjut ini dia menjadikan manusia secara khusus di dalam gambarnya sendiri, khususnya dia menciptakan roh di dalam diri manusia, ya, agar manusia ya, dapat berhubungan dengan dia, menerimanya sebagai hayat dan isi, dan dibawa ke dalam kesatuan organik dengannya dan menjadi satu dengannya. Jadi inilah tujuan dari penciptaan Allah. Sungguh satu terang, satu wahyu yang demikian. Ya. Penciptaan Allah ini tidak semata-mata jadi satu riwayat yang kita ceritakan kepada anak-anak, bagaimana Allah menciptakan. Tapi di balik semuanya ini ada satu tujuan yang menunjukkan kepada kita makna hidup kita ya, sebagai manusia, ya, tujuan hidup kita sebagai manusia, dan apa yang menjadi hasrat hati Allah di dalam rencananya. Jadi puji syukur kepada Tuhan. Saya sampai di sini ya. Mungkin ini waktunya mungkin sudah berapa ya ini? Jam 8, jam 5.30 ya, setengah 6 ya. Ya. Jadi masih ada waktu ya. Saudara-saudari, saya mungkin akhiri dulu sharing screen-nya. Ya. Ya. Baik. Kita masih ada waktu ya. Ya. Kalau ada mungkin pertanyaan berkaitan dengan baik yang sesi pertama penggembalaan atau penggenapan kebenaran, silakan saudara-saudari, kita masih ada waktu. Mungkin bisa ada diskusi atau tanya jawab ya. Silakan, saudara-saudari.
Amen. Jadi memang untuk bahan pelajaran kebenaran ini memang lebih nantinya kita memasukinya di sidang-sidang gugus ya, untuk membantu menggenapi memperlengkapi saudara-saudari ya. Jadi Saudara Daniel ada angkat tangan ya? Silakan. Ya, ini kan seringkali sebenarnya ini banyak orang bertanya. Pada saat saya membicarakan masalah penciptaan ini banyak pertanyaan ya. Mungkin saudari apakah ada yang bisa menjelaskan dan apakah penjelasannya sudah benar, saya juga tidak tahu ya. Jadi begini, kalau tadi dikatakan dari kejadian di pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2, itu timbulnya pemberontakan, kemudian memulihkan kembali keadaan bumi ini ya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan orang tanya ini biasanya, ada binatang purba, dinosaurus, kemudian seperti sekarang ada Homo sapien dan sebagai manusia pada zaman itu, manusia purba dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Ceritanya kira-kira ditempatkan di waktu yang bagaimana mereka itu? Apakah mereka pada saat Satan memberontak, mereka semua bumi ini hancur? Sebenarnya itu dikatakan Allah mengerami karena bumi itu seperti rusak dan penuh dengan genangan air, ataukah bagaimana? Ini apa yang bisa kita jawab bagi pertanyaan semacam ini? Kira-kira mungkin bisa dibantu. Saya cukup saya pertanyaan gitu ke Andy. Men. Iya. Mungkin ada saudara-saudari yang bisa membantu ya, memberikan jawaban. Ya kalau tidak ada mungkin saya coba memberikan jawaban. Jadi memang tadi kan ada penciptaan yang sebermula ya dari Allah ya. Ketika Allah menciptakan penciptaannya sebermula itu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi artinya bahwa pada waktu itu ya memang pusat dari alam semesta pada waktu itu adalah malaikat ya. Malaikat. Dan di bumi tentu juga ada makhluk-makhluk hidup ya yang berhayat yang diciptakan ya. Tetapi makhluk hidup waktu itu namanya apa juga memang kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kita misalnya tanya, loh itu ada fosil-fosil yang mirip manusia ya, ada Homo sapien, ada bentuk-bentuk manusia purba ya. Saya rasa sih bisa saja itu yang ditemukan fosil-fosil itu adalah ciptaan Allah yang bermula ya, yang kemudian rusak ya. Memang mirip dengan manusia ya. Tapi orang-orang mungkin arkeolog menganggap itu adalah nenek moyang manusia ya. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Allah ya, bahwa kalau saya secara pribadi memang saya merasa bahwa itu bukan manusia, ya itu bukan nenek moyang manusia. Kalau usianya yang lebih dari 6.000 tahun yang lalu itu ya, misalnya dihitung dengan teknologi yang ada sekarang ya, lebih 6.000 tahun yang lalu itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang mungkin diciptakan mirip-mirip ya, karena sebetulnya ya mirip dengan monyet, mirip dengan kera ya, tetapi itu bukan manusia ya. Jadi itu kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya itu bukan manusia ciptaan Allah ya. Manusia ciptaan Allah ini adalah dari Adam ya, kalau dari firman ya, yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1.
Jadi demikian. Mungkin ada saudara-saudari yang lain. Saudara Eko. Saudara Eko ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Saudari Kian Ai. Silakan, saudari. Saudari Kian Ai mau tanya. Oh, Saudara Eko Setiawan masih mute. Oh ya, Bisa diizinkan unmute. Eko siapa ya? Eko Oh ya, Setiawan. Yang, ya, silakan. mungkin Ya, nggak bisa puji unmute. Tuhan. Ya. Saya mau menanyakan sehubungan dengan jawaban tadi ya dari Saudara Henry. Kalau misalnya makhluk purba itu dikatakan ciptaan seperti Adam yang rusak, bagaimana kelanjutannya dengan penciptaan yang sebermula bahwa Allah bermaksud untuk menciptakan sesuatu yang baik ya, yang serupa dan segambar dengan Allah. Apakah makhluk-makhluk purba itu juga termasuk bagian dari Adam? Saya sebenarnya juga ingin membantu memberikan jawaban. Ya, ini jawaban saya sendiri. Tapi kalau misalnya memang saya salah juga bisa dikoreksi. Kan menurut tadi penjelasan dari Kejadian pasal 1 ke ayat 1 masuk ke ayat 2 itu kan ada kesenjangan ya, di mana bumi dan langit yang sudah diciptakan dengan baik ternyata menjadi rusak, menjadi gelap, hampa, dan kosong. Saya memahaminya itu ya karena ada pemberontakan iblis ya, sehingga iblis dibuang ke bumi dan merusak tatanan yang ada di bumi. Nah, iblis beserta malaikat-malaikatnya ini kan juga ada dikisahkan ya, bahwa ada malaikat-malaikat pemberontak yang bisa turun ke bumi dan menjadi manusia-manusia raksasa dan lain sebagainya. Jadi menurut pemahaman saya, apakah nggak mungkin bahwa manusia-manusia purba itu justru bukan makhluk ciptaan Allah, tetapi karena perbuatan iblis? Ya, saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana iblis bisa menjadikan makhluk raksasa atau makhluk purba waktu dia dibuang ke bumi. Tapi kenyataannya ada dikisahkan bahwa malaikat ada bisa maksudnya yang kawin dengan manusia kemudian menjadi bangsa raksasa itu loh. Jadi apakah makhluk purba itu bukan karena iblis yang jatuh terus kemudian merusak bumi, kemudian dia juga bisa menjadikan sesuatu yang bukan ciptaan Allah, tetapi karena akibat dari iblis yang jatuh menjadi manusia-manusia yang nggak sebagaimana mestinya, seperti yang ada di makhluk purba itu, yang ada Pithecanthropus lah, apalah yang seperti monyet dan lain sebagainya. Ya, itu pertanyaan dan sekaligus juga pemahaman saya apakah benar gitu loh maksudnya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Ya. Ada yang ingin mencoba menjawab atau saya coba menjawab? Saya coba tambahin ya, saudara-saudara. Jadi historian ya, kaum sejarawan itu sampai hari ini itu juga masih mereka-reka ya. Jadi tidak ada yang sepenuhnya akurat, walaupun misalkan ada makhluk purba itu yang mempunyai keserupaan dengan
binatang-binatang modern ya. Jadi misalkan ada sejenis dinosaurus yang dikatakan sebagai nenek moyangnya burung ya, nenek moyangnya unggas karena mereka bertelur mempunyai ciri-ciri seperti binatang unggas. Ada binatang yang juga binatang purba yang menyerupai ikan ya, hidup di air. Nah, mereka mengatakan ini adalah nenek moyangnya ikan ya. Tetapi tidak ada, masih mereka kesulitan untuk membuktikan ada hubungan hubungan genetik antara makhluk purba dengan makhluk-makhluk di era modern ya. Itu sampai sekarang masih merupakan misteri. Demikian juga yang disebut sebagai orang-orang purba ya, manusia-manusia purba, itu juga sampai sekarang missing link-nya itu belum ketemu ya. Jadi sejarawan ini kemudian mendefinisikan sebagai dunia purba dengan dunia modern ya. Nah, demikian juga kita mengenal ini adalah binatang prasejarah ya. Nah, titik tolak yang disebut sebagai prasejarah dengan yang modern ini ya belum ada jawaban yang pasti, tetapi kalau dari wahyu Alkitab kita melihat itu adalah yang kita bahas hari ini di dalam kitab Kejadian ya. Jadi Kejadian itu adalah sejarah mengenai yang tadi saudara kita mengatakan penciptaan pemulihan ya. Nah, sedangkan yang terjadi di dalam Kejadian pasal 1 itu adalah prehistori tadi ya. Jadi sebelum sejarah ya. Jadi itu yang kemudian ya masih ada beberapa versi ya. Ada orang yang tidak menyetujui gap teori, mereka lebih setuju Alkitab itu berbicara apa adanya. Jadi kalau Alkitab mengatakan alam semesta diciptakan dalam 6 hari ya betul-betul tercipta itu 6 hari ya. Tetapi itu dibantah karena berbagai penemuan bisa membuktikan bahwa usia bumi ini lebih dari 6.000 tahun ya. Nah, tetapi di dalam mempelajari kebenaran saudara-saudara itu kita ada satu patokan bahwa Alkitab itu bukan buku sejarah juga ya, tetapi Alkitab itu adalah wahyu ya, kebenaran. Dan mengapa kita sampai pada kesimpulan ada Allah menciptakan segala sesuatunya baik, lalu ada pemberontakan Satan. Nah, pemberontakan Satan tidak dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 secara langsung ya, tetapi kita bisa melihat di Yeskiel, di Ayub ya, itu di sana jelas sekali ada satu masa di mana iblis ini memberontak ya. Dan jadi ayat Alkitab yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 itu ada kesenjangan, itu dijelaskan melalui bagian Alkitab yang lain ya. Jadi bukan asal cocok ya, tetapi di situ ada kronologis yang Alkitabiah begitu. Jadi disimpulkan tidak mungkin Allah menciptakan itu tidak baik ya, tetapi kemudian ada sesuatu yang membuat ciptaan yang sebermula itu rusak ya, di bawah kondisi yang terhukum. Nah, tetapi kemudian Allah memulihkannya melalui ayat 2 di sana roh Allah mengerami, dan kemudian dari ciptaan yang dipulihkan itu baru Allah memulihkan tujuannya ya. Jadi dari urutan ini kita melihat ya, sebelum manusia itu diciptakan ya, sebelum
sasaran Allah kan manusia, tapi sebelum Allah menciptakan manusia, iblis itu sudah melakukan perusahaan ya terhadap dunia yang prehistori itu tadi, begitu. Jadi kita lebih menafsirkan Alkitabnya itu bukan hanya secara sejarah, tetapi kita melihatnya dari terang kebenaran ya, dari prinsip-prinsip Allah menciptakan, kemudian kita melihat iblis merusak, Allah memulihkan, Allah menebus dan memulihkan bumi, sehingga Allah mendapatkan manusia sebagai ekspresi dan kuasanya di atas bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Karena waktu saudari, ini saudara Bungdi ada pertanyaan. Ya, bantu jawab ya. Kita ini masuk ke kejadian ini seperti menghitung waktu ya. Perlu kita ketahui bahwa waktu manusia tidak sama dengan waktu Allah. Waktu Allah itu tanpa awal, tanpa akhir. Mengenai makhluk purba itu ada di waktu hari kelima. Itu sudah pasti. Di kejadian sudah tertulis. Sebelum hari kelima belum ada makhluk ya. Yang ada malaikat yang merusak. Antara waktu hari kelima ke hari keenam itu kita nggak tahu berapa juta tahun ya. Sebagai waktu yang ada di manusia. Puji Tuhan ya. Jadi menurut sejarah manusia itu ada 6.000 tahun. Itu benar. Jadi secara purba itu berapa tahun itu ada di hari kelima. Kita ada mulai di hari keenam. Puji Tuhan ya. Sebelum hari kelima, bumi itu kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Amin ya. Puji Tuhan ya. Jadi ini adalah satu kebenaran. Kita hanya terjebak di dalam waktu manusia. Kita mengukur waktu Allah dengan waktu manusia. Waktu Allah itu adalah sebermula, tanpa awal, tanpa akhir. Amin, puji Tuhan. Begitu jawabannya mengenai purba-purba itu ada. Terus mengenai kalau manusia purba itu seperti kera apa itu sudah dibantai ya, teori Darwin ya. Kalau kita bilang manusia itu adalah evolusi dari kera. Nah sekarang kera mau evolusi kemana? Kera masih tetap kera. Ya, itu sudah nggak benar. Manusia adalah ciptaan Allah menurut gambar dan rupanya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, ini tadi ada Ko Christian. Iya, puji Tuhan. Masih ada waktu ya? Iya, 5 menit kok. Oh iya, enggak, sedikit aja. Saya cuma mau tanya, tadi di Roma yang pertama itu mengenai penciptaan sebermula. Nah, ini apakah berarti malaikat juga diciptakan saat itu? Dan itu kan ada tujuannya juga bahwa untuk ekspresi Allah di sini ya, dikatakan supaya diekspresikan. Nah, apa bedanya dengan penciptaan setelah pemulihan? Nah, apakah manusia dan malaikat itu sama? Cuma karena pemberontakan, akhirnya Allah menciptakan manusia. Itu saja. Amin. Terima kasih. Saudara Hendri mau berikan jawaban? Iya. Saya terus terang tidak bisa jawab ini, karena memang di dalam Alkitab Allah tidak memberitahu kita tujuan Dia di dalam secara eksplisit ya penciptaan malaikat ya. Memang di dalam tujuannya Dia ingin melalui alam semesta ya diekspresikan. Apakah memang Allah ingin juga diekspresikan melalui malaikat? Firman Tuhan tidak mengatakan demikian ya. Di Ibrani malah justru kita melihat
malaikat itu hanya hamba ya bagi kita ya. Jadi sebelum kejatuhan apakah memiliki tujuan yang berbeda? Terus terang saya tidak, untuk saat ini mungkin saya belum bisa memberikan jawaban. Amin. Jadi kalau yang pernah saya baca di G.H. Spamber ya, itu dan saudara Watchmeni merujuk ke penulis ini mengenai penciptaan ya. Jadi di sana Allah itu menciptakan kerub ya, menciptakan malaikat ya, dunia malaikat itu kan sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi tujuannya ya malaikat ini sebagai pelayan ya, yang melayani kepentingan Allah begitu. Tapi ya itu sebelum tujuannya kan dia menciptakan malaikat dulu, kemudian menciptakan langit dan bumi, dan kemudian baru menciptakan segala bumi dengan segala isinya, dan kemudian terakhir manusia. Ya, jadi manusia itu kan diciptakan langsung masuk di dalam perhentian, dia tidak perlu bekerja begitu. Tapi sebelum manusia ini tercipta, ya bahkan sebelum langit dan bumi ini ada, itu malaikat lebih dulu diciptakan. Ya. Nah, saya tadi coba cari ya, tapi belum ketemu. Dasar malaikat ini, kerub ini diciptakan waktu dasar bumi diletakkan. Ya, jadi masih pondasi malaikat ini sudah diciptakan, tapi kemudian dia berontak. Ya, jadi sebelum prinsipnya Satan itu kan selalu mendahului. Ya, ya dia sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nah disitulah terjadi pemberontakan itu, yang merusak ciptaan Allah yang sebermula itu, membuat kondisi ciptaan yang sebermula itu dihukum ya, di bawah hukuman Allah begitu. Baru kemudian masuk di dalam kitab Kejadian, itu adalah ciptaan yang dipulihkan begitu. Nah, saya juga coba jawab ya di chat tadi, ada yang bertanya mengenai hewan ya. Hewan ini memang, binatang adalah makhluk ciptaan Allah, dan dia hewan tidak dikatakan memiliki jiwa ya. Hewan ini bukan jiwa, tetapi Alkitab mengatakan kata yang sama yang di dalam bahasa Ibrani itu mengacu kepada nyawa. Hewan ini mempunyai nyawa, ya. Tetapi berbeda dengan manusia, karena manusia dikatakan setelah manusia diciptakan, dihembusi oleh nafas Allah, dia menjadi jiwa yang hidup. Ya. Nah, ini berbeda ya. Jadi tumbuhan memiliki kesadaran atau perasaan, hewan memiliki kesadaran dan perasaan yang lebih tinggi, yang kalau di tumbuhan itu iritabilitas, kalau di hewan itu insting. Ya. Tetapi hewan ini atau binatang ini tidak seperti manusia. Dia bukan jiwa yang hidup. Dia memiliki nyawa, tetapi bukan jiwa. Ya. Nah, kalau manusia, jelas sekali dikatakan jiwa dan roh manusia setelah meninggal itu kembali kepada penciptanya. Nah, sedangkan binatang ya itu tidak dikatakan dia akan kembali kepada pencipta. Ya, jadi nyawa binatang ini ya ketika binatang itu mati ya sudah tidak ada lagi ya begitu. Jadi tidak dikatakan binatang itu akan tetap ada atau nyawanya itu bisa berbagian di dalam kekekalan ya. Jadi Alkitab tidak mengatakan demikian, hanya manusia. Ya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudari, waktu kita sudah sedikit lewat ya.
Jadi ini saya kutip ya dari Saudara Otto, ada kasih ayat Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, tapi yang dinyatakan adalah bagi kita. Alkitab bukan kitab sejarah, tetapi adalah wahyu Allah. Amin. Tuhan akan masuk di dalam doa penutup, saudara-saudara. Ada sedikit pengumuman bahwa minggu depan, saudara-saudari, ada sidang penggenapan lagi dan juga persekutuan pelayanan. Karena minggu depan adalah masuk minggu pertama ya dari bulan Desember. Juga kita akan membahas mengenai sidang kelompok. Kurang lebih demikian, saudara-saudari. Mari kita doa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami ke sore hari ini di dalam kelas pengembalaan dan penggenapan kebenaran. Tuhan yang mewahyukan diri-Mu kepada kami. Oh, menyingkapkan. Oh, kepada anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, rahmati kami ya Tuhan. Kami makin digenapi, boleh menggembalakan dengan kapasitas yang dari Tuhan. Oh, juga ada pemahaman dan hikmat di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh pimpin kami satu minggu ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore ini. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang menunjukkan bahwa jika ada satu keperluan hari ini, Tuhan, jika tidak menghendaki raksasa-raksasa rohani, Tuhan, hari ini ya Tuhan, tapi jika menghendaki setiap kami boleh digenapi, Tuhan, dan menunaikan fungsi kami. Tuhan Yesus, supaya mendapatkan kesaksian tubuh-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan kami hari ini yang mempersembahkan diri di hadapan-Mu untuk digenapi. Kami boleh terus, Tuhan, mempersembahkan waktu-waktu kami untuk selanjutnya. Tuhan, pimpinlah seluruh, Tuhan, rangkaian, Tuhan Yesus, Tuhan, sesi, Tuhan, penggenapan ya Tuhan, yang akan terus kami lalui ya Tuhan. Tuhan, kiranya Diko sendiri yang mendatangkan berkat-Mu terhadap setiap anggota tubuh-Mu ini. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, saudari, sesi kita sampai di sini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Amin.